Alhamdulillah kita sudah belajar terkait dengan Islam, begitu juga tentang iman. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terkait pembelajaran kita terkait dengan makna ihsan. Karena seyogyanya atau seharusnya gitu ya, kalau kita sudah memiliki keimanan pada diri kita sebagai seorang muslim atau muslimah, harapannya kita bisa menerapkan pada diri kita, yaitu al-ihsan. Yaitu apa? Suatu kebaikan. Tapi terkadang orang itu kalau memaknai ihsan sesuatu yang baik, itu saja. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa perspektif gitu ya, ketika kita memaknai dari ihsan. Ketika kita merepresentasikan makna ihsan dari beberapa sumber. Gitu ya. Jadi saya ngambil yang pertama, kalau saya mengambil dari surat Al-Baqarah ya, ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, di sini ada kata-kata hasanah. Baik ya. Nah, tapi apa sih maksud dari ayat ini gitu ya? Nah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man barang siapa gitu ya. Man dalladzi itu adalah barang siapa gitu ya. Yang mau yuqridullaha, memberikan suatu pinjaman kepada Allah, qardhan hasanah, dengan pinjaman yang luar biasa baiknya gitu ya. Qardhan ini suatu pinjaman yang baik gitu ya. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan dari apa yang sudah dipinjamkan tadi kepada Allah. Nah, ini harus berhati-hati ya, ketika kita memaknai pinjaman itu apa. Gitu ya. Nah, nanti ini akan kita kaitkan kalau kita berbicara tentang dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. At'afan katsirah, lipat ganda yang sangat banyak. Gitu ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah itu gitu ya, akan mampu gitu ya, menjembarkan, melebarkan, juga akan mengecilkan gitu ya, atau kalau kita berbicara lebar sama sempit gitu ya, luas sama sempit gitu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita akan kembali. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berpikir ya, apa yang kita berikan tadi tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah kalau tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah, kalau kita sedekah gitu ya. Kalau kita memberikan suatu sedekah semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lihat saja itu akan segera secara mudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghitung matematika kita sama dengan matematikanya Allah. Mungkin perhitungan kita ketika berbicara matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau Allah 1 ditambah 1 itu bisa sampai tak terhingga. Karena apa? Yarzuquhu min haitsulah yahtasib. Allah itu akan memberikan ganti atau rizki dari tempat atau arah manapun yang tidak disangka oleh makhluk. Jadi ihsan di sini apa? Kita melakukan kebaikan gitu ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya. Itu kalau dari Al-Baqarah 245. Tapi kalau kita melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal ihsan, apa itu ihsan gitu ya? Nih, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah ini, anta budallaha, ketika kita menyembah gitu ya, Allah gitu ya, seolah-olah kita melihatnya.
Jadi, kalau kita beribadah apapun, kita seolah-olah itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ilam takun tarohu, maka kalau tidak mampu bisa seolah-olah melihatnya, gitu ya, maka kita harus yakin fa'innahu, maka sesungguhnya Allah yaroka. Itu apa? Melihat. Jadi kalau seperti itu, maka setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, itu semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan sesuai dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena setiap kita melangkah, kita melihat Allah. Artinya apa? Di sana kita ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kalau kita masih belum bisa seolah-olah melihat Allah, kita yakin kita selalu dilihat atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis Rasulullah ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi seolah-olah kita beribadah itu melihat Allah, tapi kalau tidak mampu, kita yakin kita selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua nanti akan sempurna, luar biasa baiknya. Karena selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara bahasa, ihsan itu berasal dari kata ahsana yahsun. Ya. Hasuna yahsun. Yang berarti apa? Bagus atau baik. Gitu ya. Nah, hasuna yahsun. Artinya bagus. Gitu ya. Nah, sedangkan ulama sepakat gitu ya, bahwa memaknai arti ihsan gitu ya, itu melihat dari hadis Rasulullah SAW tanpa menafikan atau meninggalkan dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Seorang hamba yang beribadah seolah-olah melihatnya. Melihat Allah, tapi jika tidak mampu melihatnya, artinya tidak mampu melihat Allah, seolah-olah tidak mampu melihat gitu ya, maka pastikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita ini makna yang sangat simpel. Tapi kalau kita mampu menerapkan pada diri kita, Masya Allah, luar biasa. Karena kita akan menjadi orang-orang yang selalu diawasi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian kita akan bisa berbuat baiklah secara vertikal. Secara vertikal ini berarti hablum minallah, urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Artinya baik, semua syariat tuntunan yang diturunkan Allah melalui nabinya kita lakukan dengan sempurna. Tapi ada kata maupun horizontal. Horizontal ini apa? Muamalah kita sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Itu juga bagus dan baik. Kalau itu kita bisa melakukan, insya Allah kita bisa menerapkan ihsan ini dengan baik. Tapi ingat, itu semua karena sebatas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita berusaha bersama-sama ya menerapkan ihsan ini dalam setiap langkah kita.